Halo, salam LSPR. Perkenalkan saya Egede Novara Krisna, mahasiswa S2 di LSPR Jakarta dengan NIM 2537501008 di kelas PJJB1 ASC atau AI for Sustainability Communication. Saya akan merepresentasikan analisis krisis reputasi yang terjadi di tahun 2026 dengan judul Menghadapi Krisis Reputasi 2026, Strategi Komunikasi Krisis Berbasis AI dan ESG. Saya akan melakukan analisis studi kasus deepfake CEO di Asia Tenggara. Baiklah, pertama-tama mari kita mulai dengan memahami skenario krisisnya. Pemicunya adalah sebuah video deepfake CEO yang menjadi viral di TikTok, Instagram, dan yang paling mengkhawatirkan di WhatsApp. Klaim palsu dalam video tersebut sangat berbahaya, yaitu bahwa perusahaan akan menutup operasi di Asia Tenggara karena praktik tidak etis dalam rantai pasok minyak sawit dan garmen. Krisis ini dipercepat oleh beberapa faktor, yaitu amplifikasi oleh influencer, skrutinisasi oleh ISJ dan NGO, dan media yang mengangkat kembali tuduhan greenwashing dan eksploitasi buruh di masa lalu, serta penyebaran masif di grup WhatsApp di area rural Indonesia dan Malaysia. Dampak langsungnya, seperti yang kita pelajari di sesi 7 bahan materi perkuliahan adalah terjadinya vakum informasi. Vakum ini memicu kepanikan stakeholder, mulai dari investor, karyawan, pemasok, hingga regulator, dan menyebabkan krisis kepercayaan atau trust crisis yang mendalam. Dalam presentasi ini, saya akan fokus menjawab 3 dari 5 pertanyaan ujian yang terdapat di ujian tengah semester. Pertama, saya akan melakukan analisis risiko dan kepercayaan. Kita akan melihat apa risiko utama terhadap arus informasi, koordinasi, dan kepercayaan, serta bagaimana misinformasi, kredibilitas ESG, dan persepsi stakeholder saling bersinggungan. Yang kedua, saya akan membahas peran AI dalam respons krisis. Alat dan strategi AI apa yang harus digunakan, dan bagaimana kita bisa menyimbangkan kecepatan AI dengan pengawasan dan empati manusia. Dan yang ketiga, saya akan menganalisis aspek ESG dan tanggung jawab etis, khususnya bagaimana membingkai respon krisis agar sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Mari kita bahas pertanyaan pertama atau Q1, analisis risiko. Berdasarkan materi perkuliahan sesi 1 dan 7, krisis ini mengancam 3 pilar komunikasi utama kita. Pertama, arus informasi. Arus informasi kita telah terkontaminasi oleh disinformasi. Terjadi vakum informasi yang langsung diisi oleh narasi palsu. Dan seperti kita tahu dari materi sesi 7, berita bohong menyebar 70% lebih cepat dari kebenaran. Kedua, koordinasi. Pesan resmi perusahaan bahkan video bantahan dari CEO yang asli akan diragukan. Ini menciptakan fenomena yang disebut liar's dividend, di mana bukti otentik pun ikut diragukan keasliannya. Ketiga, kepercayaan. Ini adalah inti masalahnya. Terjadi krisis kepercayaan atau trust crisis yang membuat stakeholder bingung, takut, dan skeptis terhadap otoritas perusahaan yang memicu kepanikan finansial dan internal. Jadi, bagaimana ketiga elemen ini bersinggungan? Krisis ini terjadi di persimpangan 3 faktor krusial. Misinformasi deepfake bertindak sebagai pemicu teknisnya, namun kredibilitas ESG yang lemah, seperti yang dibahas di materi sesi 3, bertindak sebagai bahan bakar. Tuduhan praktik tidak etis itu menjadi kredibel karena track record ESG yang memang sudah dituduh melakukan greenwashing dan eksploitasi buruh di masa lalu. Hasilnya adalah persepsi negatif stakeholder yang terkonfirmasi. Ini poin penting. Krisis ini bukan hanya tentang video palsu. Ini adalah tentang konfirmasi atas kecurigaan stakeholder yang sudah ada sebelumnya. Reputasi ESG yang lemah memperparah krisis ini secara eksponensial. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana AI bisa merespons? Kita harus segera menerapkan AI sebagai alat respons, bukan hanya sebagai sumber masalah. Pertama, untuk deteksi dan pemantauan, kita gunakan alat AI deepfake detection seperti Microsoft Video Authenticator untuk menganalisis dan membuktikan secara teknis bahwa video itu palsu. Kita juga gunakan Advanced Sentiment Analysis untuk memantau sentimen publik secara real-time di TikTok dan Instagram untuk mengukur tingkat kepanikan dan lokasi penyebaran rumor. Kedua, untuk koreksi dan keterlibatan, kita gunakan AI fact-checking untuk menyebarkan bantahan atau counter naratif.
Kita juga terapkan conversational AI atau chatbot seperti studi kasus WHO Health Alert di materi kuliah 1 dan 6 untuk menjawab pertanyaan karyawan dan publik 24/7 di WhatsApp dengan info terverifikasi. Terakhir, kita gunakan cross-platform orchestration untuk memastikan pesan yang konsisten di semua platform, baik itu di TikTok, Instagram, WhatsApp, maupun media internal. Tentu saja AI tidak bisa menangani krisis ini sendirian. Kita harus menyeimbangkan kecepatan AI dengan empati manusia seperti dibahas di materi perkuliahan sesi 2. Peran AI adalah untuk hal transaksional, yaitu kecepatan dan skala. AI memfilter jutaan unggahan, mendeteksi sentimen, menerjemahkan pesan krisis ke bahasa lokal seperti bahasa Indonesia dan Melayu, dan menjawab pertanyaan faktual atau FAQ. Peran manusia adalah untuk hal relasional, yaitu pengawasan dan empati. Tim krisis manusia harus memverifikasi output AI. AI tidak 100% akurat dan bisa bias. Ini adalah black box. Pernyataan resmi harus datang dari CEO atau manusia asli yang menunjukkan empati otentik. Manusialah yang membuat keputusan strategis. AI hanya membantu eksekusinya. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita membingkai respons ini secara etis menggunakan ESG? Krisis ini adalah krisis ESG yang dipicu oleh deepfake. Jadi responsnya harus berlandaskan prinsip etika dari materi kuliah sesi 3 dan buku Floridi tahun 2023. Prinsip pertama adalah transparansi. Kita harus jujur mengakui dua hal. Satu, video itu deepfake, dan dua, kita jujur mengakui bahwa kita memang punya masalah track record ESG yang sedang diperbaiki dan kita tidak boleh melakukan greenwashing. Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Kita harus mengambil tanggung jawab atas kegagalan ESG di masa lalu yang membuat kebohongan ini dipercaya. Kita bukan hanya menyalahkan pembuat deepfake, tapi juga introspeksi. Prinsip ketiga adalah keadilan. Kita harus memastikan investigasi yang adil terhadap tuduhan di rantai pasok dan melindungi hak-hak buruh serta pemasok kecil yang terdampak oleh kepanikan ini. Q3, pengaruh track record ESG. Materi kuliah di sesi 3 sangat jelas mengenai hal ini. Track record ESG sangat memengaruhi reaksi stakeholder. Dalam kondisi saat ini, track record ESG yang lemah mempercepat krisis dan menghancurkan kepercayaan. Stakeholder tidak memberi benefit of the doubt, tuduhan palsu itu terasa benar bagi mereka. Ini adalah confirmation bias. NGO dan media langsung menyerang, menambah kredibilitas klaim palsu itu. Namun jika kita punya track record ESG yang kuat, itu akan berfungsi sebagai perisai reputasi atau reputation shield. Stakeholder dan media akan skeptis terhadap deepfake itu, dan kita memiliki modal kepercayaan atau trust capital yang bisa kita gunakan untuk melewati krisis ini. Mari kita gabungkan semua jawaban ini ke dalam rencana aksi 3 tahap berdasarkan kerangka kerja KOMS. Pertama, di tahap pra-krisis atau mitigasi yang mana sudah terlambat bagi kita. Seharusnya kita membangun track record ESG yang kuat dan transparan. Kedua, di tahap respons krisis atau respons, kita harus cepat dan akurat menggunakan AI untuk membantah deepfake. Sekaligus kita harus transparan dan akuntabel dengan merilis pernyataan CEO atau manusia asli yang mengakui masalah track record ESG. Kita juga harus terkoordinasi di semua platform. Ketiga, di tahap pasca krisis atau pemulihan, kita harus merilis hasil audit ESG secara transparan. Kita gunakan AI Sentiment Analysis untuk mengukur pemulihan kepercayaan. Ini adalah waktu untuk membangun kembali kepercayaan melalui tindakan ESG yang nyata, bukan hanya public relations. Sebagai kesimpulan, krisis ini bukan krisis teknologi deepfake. Ini adalah krisis kepercayaan yang dipicu oleh teknologi, namun diakselerasi oleh kegagalan ESG kita di masa lalu. Video deepfake itu hanya berhasil karena tuduhannya kredibel. Oleh karena itu, rekomendasi utama saya ada 2. 1. Untuk jangka pendek, kita harus mengendalikan narasi. Terapkan AI untuk mengelola disinformasi, tapi pimpin respons dengan empati dan akuntabilitas manusia. 2. Untuk jangka panjang, krisis ini adalah sebuah peluang. Kita harus gunakan momentum ini untuk benar-benar memperbaiki masalah inti pada rantai pasok kita, dalam kasusnya adalah sawit dan garmen.
Reputasi ESG yang otentik adalah mitigasi terbaik melawan krisis deepfake di masa depan. Demikianlah presentasi saya untuk menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Ethics and Strategy in AI Driven Crisis Communication. Tidak ada materi atau presentasi yang sempurna. Untuk itu, semua kritik dan saran sangat saya hargai untuk menyempurnakan presentasi ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian para dosen pengampu mata kuliah ini. Salam LSPR.